Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Pak Aktif akan absen terlebih dahulu. Narendra, Rahel Afifah, Renata, Visilia, Titania. Ini kita akan belajar tentang sholat dan zikir. Ada yang tahu pengertian dari sholat? Angkat tangan. Silakan. Sholat adalah perbuatan dan ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Baik, betul. Dalam sehari ada berapa waktu? Angkat tangan yang bisa. 5 waktu, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Baik, betul. Sebelum melangkah ke materi selanjutnya, kira-kira ada yang perlu ditanyakan tentang sholat dan zikir? Silakan. Apa hikmah dari melaksanakan sholat dan zikir? Hikmahnya adalah ketika kita melaksanakan sholat dan zikir, maka kita akan terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Apa perbuatan keji dan mungkar? Itu adalah kita akan dijauhkan dari keburukan apapun. Kita akan dijaga Allah dari perilaku yang tidak baik, perilaku yang tercela, perilaku yang tidak disukai oleh Allah. Sehingga dengan kita melaksanakan sholat, maka secara otomatis kita akan terhindar dari perbuatan keji atau perbuatan yang mungkar, perbuatan yang buruk yang berdampak pada kita sendiri. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu tentang sholat dan zikir. Yang pertama, kita mengetahui pengertian sholat dan zikir. Yang kedua, kita mengetahui hikmah dari sholat dan zikir. Yang ketiga, kita mampu mengimplementasikan, mengerjakan, menunaikan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini, yaitu sholat dan zikir. Lanjut ke pembahasan. Secara bahasa, sholat berarti berdoa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah seluruh perbuatan, ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bagaimana gerakan dari takbiratul ihram? Ketika kita melafalkan Allahu Akbar, tangan diangkat, kemudian wa akbar, maka itu adalah gerakan takbiratul ihram. Dalam sehari tadi sudah disampaikan ada 5 waktu yang harus dikerjakan dalam sehari. Apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat subuh ada berapa rakaat? Sholat zuhur ada berapa rakaat? Sholat asar ada berapa rakaat? Sholat maghrib ada berapa rakaat? Sholat isya ada berapa rakaat? Itulah yang harus kita kerjakan. Hukumnya fardu ain. Apa fardu ain itu? Jika ditinggalkan kita akan berdosa. Jika kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala atau mendapatkan ganjaran. Syarat wajib sholat bisa diperhatikan. 1. Harus beragama Islam. Selain beragama Islam tidak wajib. Tanda orang itu Islam yaitu ketika dia melafalkan, berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka dia sudah Islam. Diucapkan
diucapkan dengan lisan, kemudian ditetapkan, dikuatkan dalam hatinya bahwa Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusannya, maka dia sudah Islam. Yang kedua, berusia sudah mencapai balik, dewasa. Ukuran dewasa seseorang antara laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau laki-laki ketika dia sudah mimpi basah, maka saat itu juga dia sudah mencapai usia balik atau dewasa. Yang perempuan ketika dia sudah menstruasi, maka dia sudah wajib untuk melaksanakan sholat. Bagaimana kalau kita tidak melaksanakan sholat? Maka dia yang bersangkutan terkena sanksi. Apa sanksinya? Dosa. Yang ketiga, berakal sehat. Tidak cukup orang punya akal saja, berakal sehat. Islam sudah, balik dewasa sudah, tapi dia tidak dalam keadaan sehat akalnya alias gila, maka tidak wajib sholat. Dia harus sehat akalnya dulu waras. Kalau sudah sehat akalnya, maka sudah diwajibkan melaksanakan sholat. Berapa syarat sahnya sholat? Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Maksudnya seperti apa? Tanda-tandanya adalah kita mendengar suara azan. Zuhur misalnya, kalau sudah terdengar suara azan, maka sudah masuk waktunya sholat zuhur. Jangan sebelum azan terdengar azan kita sholat zuhur, tidak sah. Bagaimana kalau tidak terdengar suara azannya? Maka tanda-tandanya adalah boleh kita melihat aplikasi di HP. Kapan masuknya waktu sholat zuhur? Misalnya jam 11.30, maka itu sudah masuk waktunya sholat zuhur. Seandainya tidak terdengar suara azan, soundnya nggak hidup, nggak nyala, kita nggak dengar, kita punya aplikasi, kita lihat, oh jam 12.30 masuk waktunya sholat zuhur, maka boleh melaksanakan sholat zuhur. Ya. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempatnya. Apa yang kita pakai harus suci, tidak terkena najis. Kalau sudah najis, bajunya najis atau celananya najis, maka tidak boleh melaksanakan sholat. Harus suci terlebih dahulu. Selain pakaiannya adalah badannya harus suci. Tidak boleh ketika kita sudah berolahraga keras, banyak keringat, kotor. Ya, sudah kotor, maka sebaiknya dibersihkan dulu. Kalau sudah bersih, pakai pakaian yang bersih dan suci, kita masuk ke musola, tempat sholat atau masjid, di mana masjid musola terjaga kesuciannya, maka sah sholatnya. Badan kita suci, pakaian kita suci, tempatnya pun juga suci, maka itu adalah menjadi syarat sahnya sholat. Menutup aurat, yang ketiga menutup aurat. Jika melaksanakan sholat harus menutup aurat, jangan sampai terlihat auratnya. Pakai mukena perempuan, pakai mukena yang benar. Jangan sampai tangannya kelihatan atau ada yang lubang. Ya, di mukenanya ada yang lubang, akhirnya terlihat. Pakai baju yang tidak panjang, pakai mukenanya lubang, maka terlihat auratnya, tidak sah sholatnya. Yang laki-laki pun sama, pakai celana, tapi celananya ada lubangnya di auratnya antara lutut dan pusar, terlihat auratnya, maka tidak sah sholatnya. Kemudian yang keempat,
atau ke barat. Pak, kenapa harus menghadap ke barat? Allah itu apakah ada di barat? Tidak. Allah tidak menduduki tempat manapun, tidak di atas, tidak di barat, tidak di utara, tidak di selatan. Tapi di mana? Yakin saja bahwa Allah itu ada, tidak ada di atas. Nah, kenapa kita harus menghadap kiblat atau di Masjidil Haram? Karena itu ada dalilnya supaya umat Islam bersatu menghadap kiblat semuanya. Tidak ada yang menghadap ke timur, ke utara, ke selatan. Ini menunjukkan persatuan umat Islam harus kompak menghadap ke kiblat. Bisa ke sini, bisa ke arah sini, bisa ke arah sini, bisa ke arah sini. Persegi 4 jadi menghadap. Ya. Jadi bukan Allah itu ada di Masjidil Haram di barat, bukan. Ini menunjukkan persatuan umat Islam. Ada rukun sholat, nah ini perlu diperhatikan. Rukun sholat jika tidak dikerjakan tidak sah sholatnya. Ini adalah rukun. Kalau syarat sebelum melakukan syaratnya harus dipenuhi dulu. Kalau rukun sudah ketika melaksanakan sholat harus dipenuhi. Apa saja? Berdiri jika mampu. Ingat, jika mampu. Pak, kalau nggak mampu, sedang sakit kakinya, harus duduk, maka boleh. Ya, berdiri jika mampu. Tapi jangan kemudian saya tidak sakit apa-apa, saya sholat sambil duduk saja, santai, tidak boleh. Harus berdiri jika mampu. Pak, kakek saya itu sakit, tidak bisa berdiri. Boleh tidak dengan berbalik? Boleh. Boleh, asalkan diam-diam dan yang dibaca juga benar. Yang kedua, takbiratul ihram seperti yang kami sampaikan, tangannya harus diangkat sejajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tidak Allahu Akbar tangannya diam saja. Bismillahirrahmanirrahim, bukan begitu. Allahu Akbar. Posisi tangan kanan di atas tangan kiri, di perutnya di atas pusar. Harus tangan kanan di atas tangan kiri. Tidak boleh tangan kiri yang berada di atas tangan kanan. Yang ketiga, membaca suratul Fatihah. Ini menjadi rukun sholat. Pak, saya nggak baca suratul Fatihah, tidak sah. Kalau jadi makmum boleh. Misalnya ketika imam sudah baca surat rukuk, imam sudah rukuk, kamu datang atau imam akan rukuk dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walam yulad. Makmumnya datang, walau yakun lahum kufuwan ahad. Makmumnya datang, kamu Allahu Akbar, belum sempurna Fatihahnya. Imam sudah rukuk. Maka apa yang kamu lakukan? Ikuti imam. Tidak usah meneruskan Fatihahnya. Kalau jadi makmum, ingat, kalau jadi makmum, kalau kamu meneruskan Fatihahnya, waladhdallin amin, imamnya sudah Allah sujud, maka lepas jamaahnya, batal sholatnya. Ya. Jadi segera mungkin ketika imam Allahu Akbar, posisi masih rukuk, kamu baru datang Allahu Akbar, segera rukuk. Jangan diteruskan Fatihahnya. Kalau sholat munfarid sendirian harus dibaca surat Fatihahnya sampai waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Tidak boleh ihdinas siratal mustaqim, Allahu Akbar, tidak sah. Kalau sholat sendirian, rukuk dengan tumanina, rukuk sejajar, tangannya juga harus tumanina, diam sebentar, Allahu Akbar, diam sebentar, lututnya dipegang, tidak usah tangannya digoyang-goyang.
Allahu Akbar. Nggak boleh begini. Jadi diam. Ya. Diam sejenak, kira-kira panjangnya lamanya bacaan subhanallah. Allahu Akbar. Nah, kira-kira bacaan subhanallah sami Allahu liman hamidah, atau i'tidal dengan kemungkinan sami Allahu liman hamidah. Tangannya diam. Tidak usah banyak gerak. Boleh sami Allahu liman hamidah. Begini boleh. Begini boleh. Biasa begini boleh. Asalkan diam sejenak. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Lamanya kira-kira bacaan subhanallah. Orang mengucapkan subhanallah. Itu durasinya. Anak-anak, sekarang kita baca bersama-sama niat sholat subuh sampai dengan sholat isya. Dibaca bersama-sama. Usolli fardhu subhi waqtaini mustaqbilal qiblati hadapan mahmuman lillahi ta'ala. Sholat duhur. Usolli fardhu zuhri arba'atin mustaqbilal qiblati hadapan mahmuman lillahi ta'ala. Sholat asar. Sholli fardhu asri arba'atin mustaqbilal qiblati hadapan mahmuman lillahi ta'ala. Sholat maghrib. Sholli fardhu maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati hadapan mahmuman lillahi ta'ala. Sholat isya. Sholli fardhu isya'i arba'atin mustaqbilal qiblati hadapan mahmuman lillahi ta'ala. Yang praktek sholat adalah kelompok 1. Kita akan praktek sholat zuhur. Yang menjadi moderator siapa? Yang menjadi imam? Yang menjadi makmum? Saya. Silakan kelompok 1 memperkenalkan kelompoknya terlebih dahulu. Silakan. Nama saya Muhammad Jaja, samping saya. Pimpinan Indonesia Harmoni dan sebelah saya. Samping kiri saya. Kami dari kelompok 1 akan praktek sholat zuhur. Oke, silakan membentuk soft. Teman, kelompok 1 ini akan mempraktekkan sholat zuhur. Ya, sholat zuhur. Sifatul arba raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum warahmatullahi
warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu